Detik jam terus maju, dentuman jantung terus berdenyut keluh. Ibuku terdiam di dekat kuburan, seorang batita yang baru ia lahirkan 9 bulan lalu. Hawa dingin menerpa kulit putihnya, sementara matanya hanya terdiam melihat nisan bertuliskan Liana. Tak ada lagi ocehan seperti dulu, tak ada lagi tawarannya seperti dulu, tak ada lagi wangi khasnya seperti dulu, tak ada lagi suara tangis yang mengganggu ketenanganku seperti dulu. Hanya menyisakan ruang kosong yang dihuni keluarga yang sedang terseduh-seduh. Lili seorang anak perempuan yang merupakan anugerah dari Tuhan untuk ayah dan ibuku. Rasa senang yang amat terlihat dari mimik ayahku saat mengetahui Lili ada di dalam perut ibuku. "Michi, sini, ayah punya berita buat Michi," ayah berkata dengan senyum lebar di wajahnya. Aku yang sedang menonton TV di ruang tengah langsung berlari menghampiri ayahku. "Ada apa, ayah?" tanyaku bingung. "Michi akan punya teman tidur nanti," kata ayah. Aku yang masih bingung bertanya lagi. "Maksud ayah, teman tidur seperti apa?" "Michi akan punya adik kecil," ayah memberitahuku dengan wajah super duper senang. Aku yang mendengar itu memberi reaksi sama seperti ayah. "Halo adik kecil, perkenalkan, aku kakak Michi, jadi anak baik ya di perut ibu," kataku sambil menghampiri ibu dan mengelus perutnya. Ibu dengan senyum di wajahnya berkata, "Halo kakak Michi, kakak juga harus bantu ibu ya kalau ibu kesulitan," dengan suara diimutkan. Meski belum bisa bertemu dengan adikku yang masih dalam kandungan, aku begitu menyayangi adik kecilku. Aku selalu membelikan ibu makanan yang sehat seperti buah-buahan, sayur-sayuran, susu, dan vitamin untuk kesehatan ibu dan adikku. Tentu saja dibantu ayah. "Ayah, ayo kita ke sana," ajakku pergi ke tempat perlengkapan bayi. Ayah pun mengiyakan. Aku dan ayah pergi ke tempat itu. Ayah, ini pasti lucu jika ditiduri adik," kataku sambil melihat-lihat kumpulan kasur bayi. "Michi suka warna yang mana?" tanya ayah. Aku jawab, "Sepertinya warna biru cocok untuk adik," kataku senang. Lalu, ayah memasukkan kasur kecil itu ke dalam troli. Aku dan ayah juga membelikan peralatan ibu melahirkan untuk menyambut kedatangan adik kecil. Sudah dekat dengan tanggal kelahiran adik kecilku, ayahku sibuk membereskan rumah. Aku yang saat itu sedang mengerjakan PR yang diberi guruku saat di sekolah. Cepat-cepat aku selesaikan dan segera membantu ayah. "Ayah, Michi mau bantu, apa yang harus Michi lakukan?" tanyaku. "Michi masukkan baju adik kecil dan ibu ke tas besar yang sudah ayah siapkan di kamar ya," jawab ayah. Aku pun mengiyakan omongan ayah. Aku segera masuk ke kamar dan memasukkan baju-baju ke dalam tas besar. Ibu yang melihat aku sedang memasukkan baju pun berkata, "Kakak Michi, terima kasih sudah mau membantu ayah ya," ibu berkata sambil tersenyum lebar dan mengusap kepalaku. Aku mengangguk dan membalas senyuman ibu. Rasa senang dan takut bercampur menjadi satu. Ibu dibawa ke rumah sakit dan masuk ke dalam ruang persalinan. Aku menunggu di luar bersama nenek, tante, dan saudara-saudaraku. Ayah ada di dalam menemani ibu yang sedang berjuang untuk adik kecilku. Akhirnya, pukul 22.45, adik kecilku lahir berjenis kelamin perempuan. Tante yang memberitahuku karena aku sudah tidur saat itu. Aku yang mendengar itu sangat senang, gembira tak tertolong. Aku langsung bertanya kepada tanteku, "Aku boleh lihat adik kecil?" Tante pun mengangguk. Aku langsung masuk ke ruangan ibuku. Di dalam ada ayah, ibu, nenek, dan tentu saja ada adik kecil. Saat aku sudah sampai ke ruangan ibuku, aku langsung beralih kecil ke berangkas ibuku. "Ibu, siapa nama adikku?" kataku penasaran. Ibu menjawab, "Liana." "Wah, Liana, aku panggil Lili boleh?" tanyaku antusias. Gelak tawa pun terdengar saat aku bertanya itu. Bayi Lili diletakkan di atas kasur yang biasanya aku tiduri, dengan dua guling yang berada di samping tubuh kecilnya. Aku menatap gemas pada wajah Lili yang masih terlihat agak memerah, kelopak mata, serta hidung yang kata ibu mirip denganku. Itu berkerut-kerut samar kala mendengar tawaku yang nyaring. Sejak hadirnya Lili di keluarga kami, aku merasa tingkat kebahagiaan tertinggi
Rasanya sangat lengkap kebahagiaan keluargaku saat itu. Kami selalu bermain dan tertawa bersama Lili. Senyum manis Lili kala itu menambah suasana manis keluarga kami. Dari bulan ke bulan, Lili tumbuh. Lili yang awalnya hanya bisa menangis, kini mulai menunjukkan pertumbuhannya. Saat di umur 4 bulan, Lili sudah bisa nangkurap. Dengan senyum manisnya, walaupun kadang gagal nangkurap, pertumbuhan Lili membuat kami sekeluarga senang. Aku yang saat itu berusia 7 tahun, sering sekali bermain bersama Lili. Aku selalu menemani Lili, menceritakan segala hal yang terjadi di sekolahku pada Lili. Meskipun aku tahu, Lili belum bisa mengerti apapun dan hanya bisa membalas dengan tatapan dan senyuman kepadaku. Kakakku juga selalu mengambil foto Lili kecil saat itu. Menginjak usia 7 bulan, Lili sudah bisa ngahawak kakeng. Bising sekali suasana di rumah saat Lili sudah mulai mengeluarkan suara yang lucu. Saat itu, Lili sangat suka sekali menonton kartun. Mungkin dia belum paham apa itu, tapi jika diperhatikan film-film kartun, dia terlihat sangat senang. Sampai pada suatu pagi, aku hendak pergi ke sekolah seperti biasanya. Hanya berbeda dari biasanya, pagi itu ibuku juga sedang bersiap-siap. "Ibu mau pergi kemana?" tanyaku. "Ibu mau imunisasi Lili ke puskesmas, sekalian mau cek kesehatan Lili juga. Soalnya belakangan ini Lili kurang sehat," jawab ibuku. "Oh begitu, Lili cepat sembuh ya, nanti waktu Lili sudah sembuh, bisa main lagi sama kakak," ucapku sambil mengelus kepala Lili yang saat itu sedang diam di atas kasur. Memang benar, saat itu aku juga merasakan beberapa hari belakangan ini mendadak rewel. Saat bermain denganku pun terkadang Lili tiba-tiba rewel dan menangis, padahal biasanya tidak seperti itu. Tapi saat itu aku hanya berharap semoga Lili bisa sembuh dengan lebih cepat agar aku bisa bermain-main dengan Lili lagi. Tak lama, aku pun segera bergegas pergi berangkat ke sekolah diantar oleh ayahku. Di hari itu, kegiatan sekolah lancar. Seperti biasanya, tidak ada hal aneh yang aku rasakan di sekolah. Aku belajar seperti biasa menikmati gelak canda tawa bersama teman-temanku di sekolah. Sampai waktu menunjukkan pukul 12.30, tiba-tiba ada seorang wanita yang datang masuk ke kelasku. Tentu saja, sangat dipastikan aku bisa mengenal wanita itu. Dia adalah tanteku. Tante yang saat itu baru masuk ke kelasku langsung dihampiri oleh guruku. Tante dipersilakan duduk oleh guruku saat itu. Tidak tahu apa yang sebenarnya mereka bicarakan. Hanya saja bisa kulihat dari mimik wajah tanteku, matanya seperti habis menangis. Tak lama ibuku memanggilku. "Michi, bisa kesini sebentar?" ucap ibu guruku. "Iya bu, ada apa?" jawabku sambil berjalan, mendekati bu guru dan tante. Saat aku sudah sampai dekat mereka, bisa terlihat jelas kalau ternyata wajah tante sudah dibanjiri air mata. "Ada apa tante?" tanyaku. "Michi sekarang ikut tante ya ke rumah sakit, kita susulin Lili, ibu, ayah, sama kakak udah menunggu di sana," ucap tante. "Memangnya ada apa tante?" tanyaku lagi. "Sekarang kita pergi dulu aja ya," balas tante sambil mengusap air mata yang jatuh di pipinya. Entahlah, saat itu aku tidak bisa berpikir tentang apa yang telah terjadi sampai membuat tante begitu sedih. Yang ada di pikiranku, mungkin Lili harus dilawat atau dioperasi sampai membuat tante jadi tidak tega sampai menangis seperti itu. Tak lama kami pun sampai di rumah sakit. Begitu banyak orang yang berlalu lalang ketika itu. Hawa panas siang hari saat itu menyengat ke kulitku dan sedikit bau-bau obat di rumah sakit. Itu juga sedikit mengganggu kala itu. Langkah demi langkah kami berjalan, aku berjalan mengikuti tante tepat di belakangnya. Banyak sekali pertanyaan di benakku tentang apa yang sebenarnya terjadi, tapi aku takut untuk bertanya. Pada yang saat itu terlihat sedih. Setelah menaiki lift untuk sampai di lantai 3, kami pun berjalan menuju suatu ruangan. Di sana, aku bisa melihat ibu, ayah, kakak, dan nenekku sedang menangis dengan harap cemas, seolah-olah menunggu sesuatu kepastian. "Michi," teriak kakakku yang kala itu sedang menangis sambil beralih untuk mendekatiku. "Michi," kakakku memelukku dengan air mata yang sudah membasahi seluruh wajahnya. "Kenapa kak? Kenapa ibu menangis? Kenapa semuanya nangis?" jawabku yang saat itu masih kebingungan. Kakak merangkulku dan mengajakku berjalan melangkah maju. Setelah beberapa langkah, aku mengikuti arahan kakak. Bisa terlihat yang saat mengerikan saat itu. Aku melihat tubuh Lili yang sangat lucu sedang terbaring di atas kasur rumah sakit dengan dipasangkan beberapa selang dan alat-alat medis di sekujur tubuhnya.
Lili, kenapa kak? Tanyaku. Tak kusangka aku harus melihat hal mengerikan ini terjadi pada adik kecilku yang sangat aku sayangi. Air mata yang terbendung pun sampai tumpah tak kala aku melihat kondisi Lili saat itu. Kita berdoa bareng-bareng ya Michi. Semoga Lili gak apa-apa. Semoga Lili bisa sehat kayak biasa lagi, bisa main-main sama kita lagi, ucap kakakku dengan nada suara seperti menahan tangis. Aku beralih ke arah ibu dan ayahku. Lili, kenapa mah? Tanyaku kepada ibu dengan suara bergetar disertai dengan cucuran air mata. Kata dokter, Lili cuma butuh waktu istirahat kok, Michi gak usah khawatir, jawab ibuku. Meskipun saat itu aku masih kecil, tapi aku tahu betul kalau apa yang diucapkan ibu hanya semata-mata untuk menghiburku. Nih, simpen ya sama Michi, kata dokter. Kalung sama gelang Lili harus dicopotin, soalnya kehalangin. Dokternya harus memeriksa keadaan Lili tuh dibantu selang-selang saat itu. Ini kalung sama gelangnya Michi simpen ya, jangan sampai hilang, lanjut ibu. Saat itu ingin sekali rasanya bicara pada ibu untuk tidak menghiburku lagi dengan kebohongan-kebohongan ibu. Karena aku pun sudah paham akan kondisi situasi saat itu. Pikiran kesal, resah, dan khawatir terhadap keadaan Lili sudah bercampur aduk tak haruan. Saat itu rasanya seperti ditimpa badai yang sangat besar. Perasaanku benar-benar hancur terpukul dengan kenyataan ini. Malam pun tiba. Saat itu kami sekeluarga sudah tidak ada tenaga untuk menangis lagi, rasanya semua air mata sudah habis mengering saat tadi siang. Tak lama ada seorang pria berpakaian serba putih dengan kacamata bulatnya yang khas. Pria itu merupakan dokter yang merawat Lili. Dia mendekati ibu dan ayah seraya berkata, "Ibu, Bapak, dengan berat hati kami mohon maaf sebesar-besarnya bahwa kami..." Belum selesai omongan dokter itu, ibu sudah teriak menangis histeris. Ayah saat itu hanya bisa menangis sambil menjaga tubuh ibu yang lemah agar tidak terjatuh. Diikuti dengan suara tangis kakakku yang kala itu tak kalah kencang. Aku pun saat itu hanya bisa menangis sambil memeluk kakakku yang ada di sampingku. Tanpa dokter harus menjelaskan pun, kami sudah tahu apa yang akan ia sampaikan. Kami tahu kalau Lili tidak bisa diselamatkan. Lili, seorang bayi kecil suci yang lucu dan belum ternodai dosa, harus pergi menemui ciptaannya lebih cepat daripada kami. Lili, sang bunga indah bagi keluarga kami, harus layu terlebih dahulu dengan meninggalkan beribu kenangan indah bagi keluargaku. Kenyataan pahit yang saat itu kami dapatkan harus kami terima dengan penuh lapang dada. Aku sadar semua ini mungkin tidak adil bagi keluarga kami, tapi kenyataannya bahwa Tuhan menyayangi Lili lebih dari kami. Segera setelah ayah bisa menenangkan ibu, ayah segera mengurus segala masalah administrasi dan kami bergegas membawa jenazah bayi Lili yang ke rumah untuk melaksanakan pemakaman Lili. Proses pemakaman Lili benar-benar berlangsung begitu berat sekali rasanya harus menerima kenyataan sepahit ini. Senyum indah ceria Lili, bagai indahnya bunga lili, sekarang sudah tidak ada lagi menghiasi rumah kami lagi. Tubuh mungil paras cantik yang dimiliki bayi Lili, bagai cantiknya bunga lili, sudah tidak bisa kami lihat lagi setiap pagi. Kepergian Lili meninggalkan luka mendalam bagi keluargaku. Beberapa hari semenjak meninggalnya Lili, keluargaku memutuskan untuk tidur di ruangan tengah. Kami tidur bersama di situ untuk mengenang Lili yang biasanya bermain-main di ruang tengah. Saat terlihat wajah ibuku kala itu benar-benar frustasi dengan kepergian Lili. Ibu terus menangis dan seringkali ibu melamun tak tentu arah. "Ibu, jangan nangis terus, kasihan Lili pasti sedih kalau lihat ibu menangis terus," ucapku sambil memeluk ibu. Saat ibu tangis ibu pecah kembali. Suara ibu mengisi seluruh ruangan. Entah benar atau tidak yang aku ucapkan tadi, tapi aku juga bisa merasakan kesedihan mendalam yang ibu rasakan kala itu. Begitu sulit usaha kami untuk bangkit dan keterpurukan atas kepergiannya Lili. Kami sadar memang sesulit itu untuk melepaskan Lili, tapi kami juga tahu kalau Lili masih ada di dalam surga sana menantikan kami hadir agar bisa bersama dengan Lili di surga. Kami yakin bahwa Lili masih bisa melihat kami, karena itu kami tidak boleh hanya terus terpuruk. Kami harus bangkit dari situasi ini. Pernah suatu ketika saat aku dan ibu sedang menonton TV di ruang tengah, gedubrak, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Kakakku berlari dari kamarnya sambil sedikit menangis. "Ibu, HP kakak rusak," ucap kakak.
Gimana ini? Semua foto-foto Lili ada di sini, sambung kakakku. Aduh, kok bisa jatuh? Ya sudah, tunggu ayah ya. Nanti biar ayah bawa ke tukang servis, jawab ibu. Tak butuh waktu lama, HP kakakku sudah berhasil diperbaiki. Namun sayangnya, saat kakak membuka galeri, dia terkejut saat melihat ternyata semua foto-foto Lili hilang, tidak ada yang tersisa. Kakak langsung menangis seraya berkata, kenapa foto Lili harus hilang? Padahal itu kenang-kenangan yang saat kita punya. Saat mendengar perkataan kakak itu, sontak aku langsung teringat pada kalung dan gelang yang ibu berikan waktu di rumah sakit. Aku mengambil kalung dan gelang itu ke kamar dan menunjukkannya pada kakak. Kakak, lihat, ini punya Lili. Ibu bilang jangan sampai hilang, ucapku. Kakak menoleh ke arahku dan berkata, kalau gitu Michi pakai aja ya biar gak hilang, ucap kakak sambil memasangkan kalung dan gelang pada tubuhku. Namun sayangnya setelah beberapa lama aku gunakan kalung dan gelang itu, ternyata pada akhirnya kalung dan gelang itu pun hilang. Entah di mana jatuhnya. Dengan hilangnya seluruh barang tentang Lili, kami harus sadar dan bangkit bahwa kami tidak boleh terus terpuruk di kondisi ini. Berbulan-bulan berlalu, tahun demi tahun kami lewati, dan kenyataan Lili yang sekarang jauh di sana dengan kami yang sampai saat ini harus menjadi lebih baik lagi. Kami tahu Lili hanya pergi tapi tidak untuk hilang. Kami sekeluarga yakin Lili pasti menunggu kami di sana. Kami yakin suatu hari nanti kami bisa berjumpa dengan Lili kembali. Di sini, di atas batu nisan yang bertuliskan Liana, kusimpan sekuncup bunga lili yang indah, di mana seluruh keindahan pada bunga ini juga melambangkan keindahan rumah kami yang dilengkapi dengan kehadirannya Lili. Walaupun sepintas, tapi hadirnya Lili di keluarga kami sangat berarti. Lili, kalau aku bisa bertemu kamu sekali lagi, aku ingin ucapkan terima kasih karena sudah menjadi adikku, seorang manusia yang penuh akan kekurangan. Doa akan kami kukirimkan kepadamu. Jaga dirimu di sana. Tunggulah sampai saat kami bisa menyusulmu suatu saat. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menciptakan bunga yang indah untuk keluarga kami.